transparansi, ini data ini nggak bakal bisa keluar kalau dari teman-teman itu tidak transparan. Tidak transparan itu seperti apa? Contohnya tiket-tiketnya nggak dimasukin ke Jira, terus ada tas-tas dadakan gitu di belakang yang sama sekali nggak ada, sama sekali nggak dicatat di Jira. Nah itu jadi nggak bisa transparan. Nah kalau nggak bisa transparan, ya mau inspeksinya juga nggak tepat sasaran. Akhirnya nanti kitanya juga improvementnya sama, nggak akan tepat sasaran. Ini contohnya. Jadi di sprint depan, ini sprint berikutnya ya, dari aman itu kita udah batasin tuh. Yang pertama, improvement pertama adalah tiket itu nggak boleh lebih dari, kalau kemarin kesepakatannya adalah 27, itu termasuk bug ya, kan tadi ada error budget 20%. Itu 27. Jadi kalau lebih dari 27, tiketnya harus diturunin, ada yang ditukar. Ini kesepakatan ini terjadi nggak cuma di tim aja, tapi juga bareng sama product owner-nya Mas Habib ya. Jadi udah sepakat tuh kita slotnya hanya 27. Jadi kalau misalnya nanti lebih dari 27 otomatis ada yang nggak dikerjain ya kita udah tahu karena memang nggak masuk kapasitas. Ini ya salah satu contoh dari transparansi, inspection sama adaptasi. Transparansinya ditulisin semua jiranya. Dari situ kita inspek sebenarnya aman itu gimana, tipe timnya. Baru dari situ kita adaptasi nih dari cara pengerjaannya. Itu contoh kecil banget ya. Sebenarnya banyak lagi, cuma itu pasti bertahap karena setiap tim ada beda-beda. Terus juga kita belajar tentang ini. Nah, ini ya. Mana sih tadi yang aku tulisin? Oh ini. Nah, tentang framework Scrum-nya itu sendiri, jadi tadi ada ini aku tukar. Nah, ada product backlog, terus juga ada dari product backlog itu ada backlog refinement. Jadi backlog refinement itu akan selalu berulang ya. Jadi selalu berulang itu maksudnya ya terus-terusan selama backlognya masih ada, karena dia kan akan memperjelas sebenarnya backlognya itu yang bakal kita kerjain itu seperti apa gitu. Terus juga dari sini ada product backlog tadi dimiliki oleh product owner ya. Jadi ini khusus untuk product owner. Yang lain boleh ngisi nggak? Boleh, tapi dengan persetujuan dari product owner. Terus dari product backlog nanti akan ada sprint planning. Ya, sprint planning nanti akan masuk jadi sprint backlog. Ya, sprint backlog itu ya product backlog terpilih yang sudah beserta dengan cara melakukannya. Terus maaf ini kebalik. Ini aku benerin dulu. Terus juga oh ini kebalik. Bentar ya, aku benerin dulu biar enak. Nah, dari situ nanti teman-teman ngerjain nih di sprintnya, sepanjang sprint ngerjain itu namanya di sprintnya ada daily scrum. Ini tiap hari yang ngerjain daily scrum itu siapa? Ya developer sendiri gitu ya. Terus udah gitu nanti kita ada sprint review, ngeliat nih apa yang udah kita kerjain sesuai nggak sama definition of done-nya. Kita demoin, terus kita lihat apa yang feedbacknya. Kalau ada feedback kita masukin lagi ke product backlog. Udah gitu kita tutup dengan sprint retrospektif. Dari sprint retrospektif ini kita lihat proses, tools sama people-nya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove. Nah, contoh perbaikan proses itu yang kayak tadi ya, yang ini ya. Ini salah satu contoh perbaikan proses sebenarnya. Terus kalau ada dimasukin ke sprint backlog gitu buat dikerjakan di sprint berikutnya. Nah, di Scrum sendiri ada kontainernya. Ini kontainernya itu yang namanya sprint itu sendiri gitu ya. Sprintnya tuh dari 1 sampai 30 hari ke depan, maksimal 30 hari. Jadi setengah hari juga sebenarnya boleh sih. Tapi maksimal itu 30 hari. Gitu ya. Nah, tadi tujuannya sprint itu apa? Sprint itu ya bikin sprint bukan bikin sprint, mendeliver produknya ya sesuai dengan definition of done. Dan di sini berarti
bisa dirilis. Jadi bukan done di sisi developer, bukan done di sisi tester aja, tapi benar-benar udah bisa dirilis. Nah, panjang sprint itu tadi di time box ya, maksimal 30 hari, dan sprint itu pas berakhir ya sprint berikutnya langsung mulai gitu biasanya. Gitu. Terus bukan sprint itu bukan fase-fase, tapi semua terjadi di satu satu waktu ya gitu. Ini tadi contoh dari bukan contoh. Tujuan-tujuan dari masing-masing eventnya tadi sprint planning kan kita lihat dulu goalnya berdasarkan kebutuhan customer, terus kita sepakat nih kapasitas di sprint depannya seperti apa, terus kita estimasi setiap itemnya. Estimasi itu boleh pakai story point, boleh pakai waktu, boleh waktu itu bisa hari, bisa jam, apapun ya. Boleh juga pakai t-shirt size, misalnya SML, XL itu boleh. Nah, terus kalau ada daily scrum itu bahas progresnya sesuai dengan goal, terus perencanaan harian ke 24 jam ke depan itu seperti apa, dan kalau ada isu kita diskusikan. Terus ada sprint review, tadi review produk backlog yang sudah dikerjakan, terus review juga progresnya, terus kalau ada isu juga bisa direview di situ beserta stakeholder. Nah, kalau retrospektif itu kita bahas tadi proses people tools ya, kita review, terus bahas internal action point-nya itu apa. Itu ya summary sampai yang kemarin. Nah, kemarin kan ada sedikit PR. Nah, dari semua event-event ini, kira-kira dari masing-masing tim apa sih yang menurut teman-teman perlu di-improve, yang paling penting untuk di-improve? Coba saya dari Mas Obi dulu deh. Mas Obi, gimana Mas Obi? Ya Mbak, kalau di tim Aircam ya Mbak ya, Mm-mm. yang harus diimprove itu menurut saya bentar, apa yang kemarin itu. Oh di ini sih, sprint planning sama PO-nya Mbak. Karena kan ya kebetulan juga saya baru kan, jadi belum belum Mm-mm. sering melakukan sprint planning, cuman info dari beberapa tim yang dulu-dulu itu bilangnya sering ada perubahan terkait di tengah-tengah, itu sering ada Mm-mm. perubahan dari permintaan PO-nya. Jadi mungkin Mm-mm. makanya juga di pelatihan yang kemarin itu kan saya juga sempat tanya kalau misalnya memang bisa di cancel itu siapa yang berhak untuk melakukan cancel sprint atau mengulang sprintnya, Mm-mm. atau itunya lagi ya, intinya kan membuat sprint ulang lah intinya, Mm-mm. karena memang sudah ada sprint goal yang berbeda. Itu sih Mm-mm. Pak, kalau menurut saya sih mungkin di sprint planningnya itu yang benar-benar harus komitmen, nggak cuman hanya di tim dev-nya aja, tapi dari sisi Mm. PO-nya juga. Oke. Dari yang lain ada tanggapan nggak terkait kasusnya Mas Ilham? Mas, aku manggilnya apa sih? Mas Obi, Mas Ilham, Mas hobi aja Mbak. Mas Obi. Oke. Ada tanggapan nggak? Nah, ini sebenarnya karena tadi kan ada kuncinya adalah PO-nya itu suka berubah-ubah di tengah sprint ya. Iya Mbak. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalnya PO-nya nggak mau cancel sprintnya, eh dan kalau di cancel terlalu sering juga itu nggak bagus, karena itu tuh benar-benar jalan terakhir sih. Ada yang bisa kita lakukan yaitu perpendek sprintnya. Tadi kan tujuan sprintnya itu kita nentuin seberapa panjang sih sprint itu sebaiknya. Itu ya tergantung seberapa lama kita dapat feedback dari pekerjaan kita. Kalau tipe PO-nya sering gonta-ganti ya itu sebaiknya emang sprintnya dipendekin gitu. Sprint tim sprint terpendek yang pernah aku lakukan adalah 1 hari. Karena tiap hari ada perubahan.
Waktu itu timnya production support, jadi sprintnya benar-benar 1 hari. Itu sprint terpendek. Jadi sebenarnya bisa aja sih kalau sprintnya dipendekin untuk menghindari kita udah ngerjain, tapi dirubah di tengah-tengah. Nah, itu juga nggak bagus kalau dirubah tengah-tengah. Kan bentar ya, aku sambil liatin. Bentar, bentar ya. Nih, bentar, ini mana sih kok nggak ada? Oh ini. Nah, sebenarnya ini proses ini aku kopin dulu deh. Proses dari development itu kan cuma ada 3 sebenarnya. Cuma ada 3 kategori ya. Internetnya. Nah, ada develop to do ya. To do itu yang bisa before development, bisa apapun, in progress dan done. Nah, in progress itu bisa dibagi-bagi, yaitu bisa development, testing, UAT. Nah, kenapa kalau di tengah-tengah rubah itu nggak bagus? Biaya development itu, ini kalau kita ngomongin uang ya, biaya development itu makin ke kanan, itu makin mahal. Jadi, kalau misalnya ada perubahan di testing, ini udah di develop nih, di testing, terus ada perubahan, dia akan balik lagi ke tuduh kan. Ya otomatis waktunya itu makin mahal. Kan kita juga perlu dibayar ya, itu kita menjadi cost gitu. Makanya kalau memang sering berubah-ubah, ya lebih baik sprintnya yang dipendekin gitu. Dari yang lain ada yang mau sharing? Ada Mas Sobi ada tanggapan? Belum ada sih Mbak, cuman memang menurut saya itu kalau misalnya memang di masalah perubahan goal terkait sprint itu pasti jadi apa ya masalah utama yang ada di Scrum sih kalau menurut saya. Jadi belum ada tanggapan lain. Ini berubah-ubah. Memang itu nanti akan kerasa capek sih, capek banget sprint pendek itu. Iya, Tapi ya berubah sih. Nah, ciri bukan ciri ya, salah satu kapasitas product owner yang baik itu dia mempunyai visi. Nah, makin dia punya visi yang panjang. Oke, kita balik lagi ke sini. Aku belum share screen-nya ke pencatan. Nah, kita lanjut ke sini karena maaf, aku jauh ke roles-nya. Ini seperti kemarin, ini akan dibagi 2 tim, ada yang ruang 3, ada yang di ruang 3, ada yang di ruang 4. Yang sebelah kiri buat ruang 3, yang sebelah kanan buat ruang 4. Ada sticky note. Nah, teman-teman mapping nih. Ini sebenarnya masuk mana tanggung jawab atau direct manager gitu ya. Kan kemarin kita udah tahu role-role dari Scrum itu apa aja. Maaf, aku mati tadi. Tadi aku sampai mana ya? ini Mbak jelasin itunya apa namanya. Oh iya.
Ini di mapping satu-satu ke mana nih? Apakah misalnya provide business goal and product vision? Ini bagusnya seharusnya di mana? Developers kah, product owner kah, scrum master kah, atau direct manager? Oke, gitu ya. Ini silakan pindah dulu yang room 4. Silakan ke room 4. Waktunya itu 5 menit ya. 5 menitnya aku mulai dari sekarang. Mbak minta link Morinya. Oh, Miro-nya. Iya. Ntar aku share dulu link Miro-nya. Oke, aku set 7 menit ya sama pindah-pindah.
Oke, saya panggil yang di room 4 dulu ya. Oke, waktunya sudah habis. Ini aku melihat banyak yang baru. Ini maaf ya udah tengah-tengah. Dan ini kita agak singkat. Biasanya tuh untuk sharing ini tuh biasanya aku tuh minimal setengah hari. Tidak. Nah, karena ini jadi hanya 1 jam ya. Nggak apa-apa. Nanti minta waktu lagi ke Mas Agung buat setengah hari. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ya, dari developers. Dari developers itu, developers di sini tuh bukan cuma FE, BA ya, tapi QA, terus back end, front end, business analyst, pokoknya siapapun yang ngerjain task buat deliver produknya itu namanya developers. Yang pertama, estimate and decompose work in sprint planning ya, itu bagian dari developers. Terus, bentar. Terus confirm that the work is done align with the quality standard. Ya, itu juga bagian dari developers. Mana sih tadi PPT-nya? Terus ensure high quality standard are met. Nah, ini juga sama bagian dari developers. Nah, standarnya siapa yang buat? Nah, ini juga sama ya, kesepakatan bersama. Terus manage product budget. Ini juga product owner. Tax and distribute notes for the developers. Ini aku agak lupa nih ini. Bentar. Ini dari developer sendiri. Jadi developers itu adalah orang self manage ya. Kalau di Scrum itu namanya self manage. Jadi bagaimana cara dia mengatur pekerjaannya ya itu dari developersnya sendiri gitu. Jadi biasanya product owner itu ngasih arahan ya cara ngerjainnya nanti gimana developers gitu. Jadi why-nya sama what-nya itu product owner, how-nya itu developers. Jadi kayak kalau dianalogiin ke kehidupan sehari-hari, kita berangkat ke Jakarta naik mobil, udah itu bagian dari product owner. Tapi gimana kita jalannya, mau jalan lewat jalan apa, nah itu dari developersnya. Ini track progress towards sprint goal juga dari developers. Nah, tadi karena self manage ya, assign work itu sebenarnya bagian dari developers. Ya, jadi ya nentuinnya di timnya sendiri gitu. Gitu. Nah, ini kalau priority itu bagian dari product owner. Nah, ini segini dulu ya yang product owner. Lalu host daily scrum. Nah, daily scrum itu tadi itu kan self manage sebenarnya ya. Jadi dari developers untuk developers oleh developer. Jadi sebenarnya daily scrum itu adalah bagian dari developer. Tapi Scrum Master memastikan bahwa daily scrum-nya itu jalan. Boleh nggak di-host sama Scrum Master? Boleh, boleh aja. Kalau emang masih belum terbiasa ya biasanya emang sama Scrum Master-nya. Terus Scrum Master ngapain? Yang tadi kan memastikan bahwa Scrum practice-nya itu berjalan, terus edukasi organisasinya, terus nah ini aku kepinggirin dulu ya. Terus ini
help positively change interaction. Jadi terkait sama komunikasi sama flow-nya. Nah, kelihatannya kok cuma 3. Nah, cuma 3 juga lumayan berat ini. Biasanya nanti ada yang dari bagian tim, ada bagian dari organisasi gitu, macam-macam. Nah, kalau yang ini kira-kira di mana nih ya? Ensure the product backlog is transparent, visible and understood. Product owner. Product owner ya. Nah, terus direct manager ngapain? Kita masuk ke direct manager. Di Scrum itu tidak ada namanya direct manager. Jadi role-nya cuma ada developers, product owner, sama Scrum Master. Direct manager itu bagian dari stakeholder. Kalau dia berkepentingan dengan produknya, kalau enggak mah ya enggak. Nah, jadi kalau provide business goal and product vision, siapa sebenarnya? Kalau tadi nggak ada direct manager ya di Scrum itu. Si Product owner. Scrum ya. Product owner. Jadi kalau ini clue-nya developers itu di how-nya ya, cara mengerjakan pokoknya apa yang mau kita deliver. Product owner itu di what sama why-nya. Kenapa kita mengerjakan itu dan apa yang mau kita capai. Scrum Master ini lebih banyak di prosesnya. Jadi lebih ke proses flow komunikasi, proses development, terus juga improvement. Nah, itu Scrum Master. Nah, ini kalau communicate daily with stakeholder and customer, ini siapa? Oh ya. Product owner. Iya, product owner. Betul. Nah, dari sini boleh nggak sih Scrum Master bantu misalnya yang communicate daily with stakeholder? Boleh banget. Jadi kalau emang belum, bentar ini gimana sih? Kalau misalnya ada kesulitan ya nggak apa-apa, Scrum Master-nya bantu gitu. Nah, Scrum Master boleh nggak bantuin ngoding atau bantuin testing? Boleh. Boleh Scrum Master, boleh jadi developers, Product Owner boleh jadi developers. Yang nggak boleh itu diingat-ingat, Product Owner tidak boleh menjadi Scrum Master atau Scrum Master nggak boleh jadi Product Owner. Karena tadi yang satu dia fokus sama proses, yang satu fokus sama hasil. Nggak bisa itu dijadiin dalam satu orang. Pasti akan konflik of interest. Karena yang namanya biasanya orang yang fokus sama hasil, dia nggak peduli prosesnya seperti apa kan. Nah, orang yang pedulinya sama proses, ya berarti dia mau mastiin prosesnya berjalan baik, terus hasilnya juga baik, tapi waktunya biasanya jadi lebih lama gitu. Makanya nggak boleh dua role ini dipegang sama satu orang. Terus tadi product owner cuma ada satu. Ya, jadi product owner itu tidak banyak, cuma ada satu. Kalau product owner-nya banyak, ya harus dipilih orang yang punya suara paling terakhir itu siapa yang bisa ketok palu. Sampai sini ada pertanyaan? PO itu adanya di sisi stakeholder aja atau harusnya dari sisi developer juga ada PO-nya, Mbak? Ini berkaitan dengan kayak struktur organisasi kita yang sekarang ya. Karena biasanya kan kalau di yang non-project atau bukan software house, bukan vendor, itu kan PO-nya, Scrum Master, developernya berada dalam satu organisasi. Betul ya? Nah, kalau kita kan ada klien, ada vendor ya, kita kan disebutnya vendor. PO-nya bagusnya di mana gitu. Sebenarnya itu tergantung. Kalau misalnya sebenarnya bagusnya itu ya memang di sisi klien, karena klien yang tahu ini kan, tahu priority, tahu business goal sama product vision, terus tahu budgetnya.
Nah, sebenarnya bagusnya itu. Tapi kalau kliennya itu belum tahu apa namanya, belum tahu si visinya seperti apa, terus juga dia nggak tahu. Nah, ini kan ada priority decision ya. Dia juga nggak tahu gimana cara memprioritaskan eh, roadmap gitu. Nah, itu boleh di sisi vendor, nggak masalah. Ya, pada ujung-ujungnya sebenarnya kita itu setara. Walaupun ya setaranya itu nggak banget gitu ya, namanya juga vendor kan pasti kita yang nge-serve si kliennya. Jadi ini balik lagi sih, seberapa seberapa dalamkah pengetahuan si PO-nya gitu. Oke, Mbak. Kasih. Gitu. Dari yang lain ada pertanyaan lagi? Mbak, saya mau nanya, Mbak. Ya. Kalau misalkan PO-nya terlalu pelin-pelan ya, Mbak, terus udah tim dev-nya udah nyelesain satu sprint nih, Mbak. Tiba-tiba kayak dibatalin, itu kita harus kayak gimana ya, Mbak, untuk merespon Gimana? PO-nya? Misalnya Udah beres nih. iya, terus tiba-tiba PO-nya minta di cancel kayak karena katanya ini fiturnya udah ada di tempat lain gitu maksudnya Mbak. Karena ini jadi saya itu di Portal BKBA ini ada 3 PO ya Mbak. Nah, PO satunya ini ngikutin PO yang lainnya gitu Mbak. Jadi padahal fiturnya udah selesai nih Mbak, udah dikerjain mating dev. Tiba-tiba di tengah jalan itu di cancel Mbak. Itu gimana ya Mbak? Kalau respons untuk BA-nya gitu Mbak. Oh, kalau di cancel ya, kalau itu emang keputusan PO-nya untuk di cancel ya nggak apa-apa, di cancel aja. Tapi harus dikasih tahu bahwa kita udah ngerjain, terus juga harus direview apa yang udah kita kerjain. Nah, karena pasti ada sisa-sisanya kan. Sisa-sisa yang belum dikerjain itu gimana? Biasanya kalau udah dikerjain itu kan, kalau aku nggak tahu sih kalau di tim aku yang sebelum-sebelumnya, kalau udah dikerjain, udah masuk Git, itu harus ada perubahan lagi. Nah, itu juga harus disadarin effortnya. Nah, kira-kira ya, kan tadi dari permasalahannya adalah fiturnya udah dikerjain, dia baru tahu nih ternyata fiturnya tuh udah ada. Kira-kira ke depannya apa yang bisa kita lakukan? Untuk konfirmasi mungkin Mbak, Konfirmasi, ada memastikan lagi? semuanya sih Mbak. Mm-mm. Nah, biasanya satu tuh yang biasanya suka kelewat tuh, ini sih kerap terjadi ya, apalagi di eh, pemerintahan gitu. Yaitu adalah roadmap. Roadmap itu di product management itu penting. Jadi kita tahu apa yang mau kita kerjakan. Biasanya memang kalau nggak ada roadmap ya seperti itu. Kita nggak ada blueprintnya gitu. Kita nggak bisa ngecek yang fitur-fitur yang udah ada tuh yang mana. Kan tadi ini ada product backlog-nya transparan, terus juga dia ada product vision-nya. Nah, itu biasanya yang ketinggalan. Mbak, Najila mau Ya. nanya dong. Ada nggak sih semacam kayak syarat atau kualifikasi PO itu harus seperti apa yang ditunjuk sebagai PO gitu? Atau kita bisa asal pilih PO gitu? Kualifikasi sebagai product owner, yang pertama Iya. sih dia tahu tentang eh, produk manajemen ya. Produk manajemen tuh dia tahu itu. Nah, kalau bisnisnya dia nggak tahu, sebenarnya dia bisa dapat bantuan dari SMI. Sebenarnya di bawah PO itu boleh mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain. Pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain ya. Tapi tanggung jawab utamanya itu nggak bisa didelegasikan. Contohnya, tadi manage budget itu nggak bisa didelegasikan ya. Berarti ya salah satu skill utamanya itu ya PO-nya harus bisa ini. Terus bikin priority yang waktu kemarin
Minggu kemarin ya aku ceritain bahwa untuk bikin priority itu banyak tekniknya. Nah, itu juga PO harus punya skill itu, gitu. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, ini mohon maaf ya, karena aku harus ke Tangerang untuk sharingnya sampai di situ. Tapi ingat, ini tuh baru awalnya doang ya. Ini tuh biasanya aku minimal setengah hari, dan kalau mau lebih ini apa lebih bukan lebih kerasa itu memang 1 hari, karena akan ada simulasinya biar lebih kerasa sebenarnya kayak gimana sih yang idealnya. Walaupun pengerjaan sih nggak ada yang ideal ya, karena balik lagi Scrum itu framework gimana ngerjainnya itu di tiap tim pasti akan beda-beda. Contohnya dari cara daily scrum itu cuma dikasih tahu di Scrum Guide itu daily scrum itu cuma 15 menit. Cara daily scrumnya gimana? Ya terserah timnya gitu. Atau sprint planning itu cuma dikasih tahu maksimal 8 jam. Ya. Nah, gimana cara sprint planningnya? Balik lagi. Itu nanti dicari tahu polanya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa chat aku aja di eh, di Discord ya. Aku mau siap-siap dulu. Terima kasih, gengs, dalam 3 pertemuan ini. Nanti kapan-kapan kita yang agak panjang ya, sampai simulasi biar lebih kerasa lagi. Terima kasih Mbak Najla. Oke, aku tutup ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Mbak.